warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Samratul Fikriya Yusuf. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan etika public speaking. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu komunikasi dan public speaking itu? Nggak tahu. Oke, jadi komunikasi itu kan pertukaran pesan antara dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan tertentu. Nah, kalau public speaking itu bagaimana kita tentang kita berbicara di depan banyak orang dan mempunyai seni tertentu. Lanjut. Public speaking suatu proses komunikasi. Komunikasi adalah proses pengalihan makna antar pribadi manusia atau ke berita dalam informasi. Halayak sangat selektif memilih sebuah olahan jenis pesan yang disampaikan dari seorang pembicara. Jadi, komunikasi itu adalah pengalihan antar pribadi manusia ketika berita dalam informasi. Bagaimana cara kita bertukar berita dengan seseorang dan juga bagaimana kita mengolah jenis pesan yang kita terima. Lanjut. Yang selanjutnya ada komunikasi verbal. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu komunikasi verbal? Jadi komunikasi verbal itu adalah simbol atau pesan semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Jadi kalau misalkan kita berkomunikasi itu pasti ada simbol-simbol gitu nggak sih? Kalau misalkan kita berkomunikasi kayak gestur tubuh atau bahasa yang beda gitu kan? Nah, bahasa ini dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol dengan aturan untuk mengombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Jadi bahasa yang kita gunakan dalam berkomunikasi itu orang lain itu harus paham supaya orang lain paham apa yang kita ucapkan itu. Yaitu kita harus mengerti apa itu komunikasi verbal. Nah, setidaknya bahasa itu harus memenuhi 3 fungsi, yaitu yang pertama mengenal bunyi di sekitar kita. Dengan kita berkomunikasi, kita itu bisa mengenal bunyi di sekitar kita. Kita dapat mendapatkan banyak informasi, banyak bahasa, banyak pertukaran bahasa yang baru, dan juga berhubungan dengan orang lain. Komunikasi kan kita berhubungan dengan 1 atau 2 orang lebih gitu kan. Jadi kita lebih banyak berhubungan dengan orang lain, mendapatkan relasi yang banyak. Dan yang ketiga yaitu untuk menciptakan koherensi dalam kehidupan kita, yaitu komunikasi non verbal. Nah, kalau dengan komunikasi non verbal kan tadi komunikasi verbal, sekarang komunikasi non verbal. Nah, komunikasi non verbal itu kan menggunakan pesan-pesan non verbal seperti gestur tubuh, mimik, wajah. Nah, istilah non verbal itu biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata, terlihat dan tertulis. Jadi tanpa kita berkata-kata kita bisa menggunakan komunikasi non verbal. Nah, komunikasi non verbal itu terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi pesan kinesik, yaitu menggunakan gerakan tubuh dengan kita fasial, muka, bagaimana cara kita mengontrol tubuh kita, harus senyum, pesan gestural, pergerakan tubuh kita seperti pergerakan tangan, bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu informasi, dan pesan postural. Postural itu postur tubuh kita, bagaimana kita mempersiapkan postur tubuh kita saat kita berbicara di tempat umum. Yang ketiga itu pesan proxetik, disampaikan oleh pengaturan jarak dan ruang. Nah, misalnya nih saya di sini dan Salma, Zahira di sebelah sana. Nah, kalau misalkan mau berkomunikasi kan nggak mungkin aku manggil Salma tuh dengan cara teriak gitu kan, pasti kayak gitu, melambai tangan atau mungkin kasih nganggukkan gitu kan. Terus yang ketiga adalah arti faktual. Arti faktual itu kayak penampilan tubuh kita, bagaimana cara kita tampil di tempat umum, terus kosmetik atau mungkin baju yang kita gunakan aja. Yang selanjutnya itu komunikasi persuasif. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu persuasif itu? Pasti pada banyak yang tahu ya apa yang mempengaruhi. Nah, persuasif itu adalah komunikasi yang bertujuan mempengaruhi audiens dan juga bertindak, bertingkah laku, bersikap dan berpola pikir sesuai dengan harapan dan tolak ukur sang pembicara. Nah, komunikasi persuasif itu dapat digolongkan dalam 3 jenis komunikasi, yaitu yang pertama yaitu komunikasi personal. Komunikasi personal itu komunikasi yang dilakukan antara 1 atau 2 orang seperti aku dengan Ria. Komunikasi kelompok itu komunikasi
komunikasi yang dilakukan yang beberapa orang, seperti dalam kelompok. Ya, seperti kita ada saya dan ada 4 orang lain yang berbicara. Yang ketiga itu komunikasi massa, yaitu komunikasi yang dilakukan terhadap sejumlah orang dengan sasaran yang lebih luas dan terikat pada suatu kelompok tertentu, seperti orasi atau pidato. Selanjutnya yaitu komunikasi persuasif dan versus propaganda. Nah, di sini ada dua pendapat tentang persuasif dan propaganda. Persuasif itu menitik beratkan pada unsur kekuatan pengaruh dari sang pembicara, bahkan seolah-olah seperti sebuah pengaruh untuk supaya mendoktrinasi kepada para pendengarnya. Jadi dia itu mempengaruhi tentang mengubah nilai-nilai yang ada dalam maksud tertentu. Kalau propaganda itu jenis komunikasi yang berusaha mempengaruhi, jadi mempengaruhi pandangan serta reaksi pendengar tapi mengindahkan nilai kebenaran atau materi yang disampaikan. Jadi kalau misalkan persuasif itu dia tidak mengubah nilai-nilai yang ada dalam maksud tertentu. Kalau misalkan propaganda itu dia tidak mengindahkan nilai kebenaran itu. Jadi kayak dia mengubah nilai-nilai yang ada dalam maksud tertentu. Lanjut. Public speaking, seni semua ilmu. Nah, public speaking itu adalah seni dalam semua ilmu, seni dalam berbicara, seni dalam menyampaikan informasi, terus habis itu public speaking itu adalah seni yang menggabungkan semua ilmu dan kemampuan yang kita miliki. Memberanikan berbicara di depan umum, artinya siap menyampaikan pesan kepada orang-orang yang latar belakangnya berbeda. Jika mereka keluarga sendiri, tentunya sudah ada modal dasar pengetahuan Anda tentang mereka. Akan tetapi, jika bukan anggota keluarga Anda atau lingkungan yang Anda kenal, berarti Anda harus mempelajari cara menarik perhatian mereka. Nah, misalkan nih, kalau misalkan aku sama Resti udah keluarga, jadi aku kalau ngomong sama Resti itu udah kayak nggak harus pakai seni ini, seni itu biar dia tuh ngerti, karena dia udah keluarga kita, dia udah ngerti kita tuh orangnya kayak gimana, dan aku udah ngerti Resti orangnya kayak gimana. Nah, kalau misalkan dia bukan keluarga kita, aku cuma teman, audiens, itu kita harus menggunakan seni agar dia mengerti tentang apa yang kita ucapkan. Selanjutnya itu ada hambatan-hambatan komunikasi dalam public speaking. Nah, di sini ada beberapa hambatan yang terdapat dalam public speaking. Yang pertama itu adalah gejala fobia sosial. Di sini pasti banyak sekali yang mengalami gejala fobia sosial, entah itu takut berbicara di depan umum atau takut makan di restoran atau bertemu dengan orang banyak. Yang kedua itu pendengar mungkin tidak mendengar, entah dia yang pendengarnya tertidur atau artikulasi pembicara mungkin buruk. Terus yaitu suara pembicara mungkin kurang lantang, jadi orang yang di belakang mungkin tidak mendengar di pembicara yang di depan karena intonasi pengucapannya itu kurang lantang atau kurang keras. Jadi orang yang di belakang itu tidak mendengar. Pendengar mungkin tidak mengerti apa yang didengar. Kata-kata yang susah dimengerti, menggunakan kata-kata dewa, kata-kata tinggi yang orang lain itu mungkin tidak mengerti itu apa. Juga proses berpikir yang lambat. Yang dimengerti. Oke, lanjut ke persiapan untuk berbicara. Berbagai teknik untuk berpembicaraan yang lebih lama atau lebih teknis mengenai persiapan untuk berbicara di depan publik. Nah, sebelum kita berbicara di depan publik itu pasti kita akan melakukan persiapan terlebih dahulu, seperti menyiapkan materi dulu atau menyiapkan tempat, ruangan, media yang akan kita lakukan dalam hal misalnya presentasi, pakaian kita yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada orang memberikan perintah kepada seorang, hendaknya selalu ada seorang yang merupakan pihak yang berkepentingan. Kita perlu memilih bahan yang sesuai baginya. Kita perlu mengadakan persiapan sehingga energi pembicara dapat digunakan nantinya untuk menimbulkan semangat pada dirinya. Lanjut. Selanjutnya ada etika public speaking. Dalam berpublic speaking atau berkomunikasi di depan banyak orang, pasti kita membutuhkan etika agar kita dinilai baik oleh orang lain. Nah, ada beberapa etika yang harus diperhatikan oleh seorang berbicara, yaitu yang pertama, anggun, ramah, dan sopan. Anggun, kita harus anggun, jangan kayak aku nih sebagai perempuan berbicaranya dengan bahasa yang sangat tidak baik gitu, seperti misalnya nih ada audiensnya laki-laki, langsung asal nge-like gitu kan, gemes gitu. Nah, sopan, ramah, harus ramah, sopan.
menerima kritik. Kita manusia itu tidak jauh dari yang namanya kritik orang lain, karena kita manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita harus bisa menerima kritik. Jika ada yang memberikan kritik dan saran tentang apa yang kita ucapkan atau tentang informasi yang kita sampaikan, kita harus bisa menerima dan mencari solusi atau mengevaluasi diri. Yang ketiga itu menghindari perdebatan dan pertengkaran. Ketika kita sedang berkomunikasi atau menyampaikan sebuah informasi lalu ada yang tidak sependapat, itu kita tidak boleh mengadakan perdebatan, karena sesuatu perdebatan itu tidak boleh dilakukan. Seperti yang dia dikatakan oleh teman saya, perdebatan itu kita tidak boleh melakukan perdebatan karena kalau kita sudah berkomunikasi atau public speak itu artinya kita sudah menang. Yang ketiga itu menghindari perdebatan itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Ketika kita menyampaikan informasi, kita tidak boleh melakukan atau menyampaikan informasi yang menyinggung, seperti ada orang yang membuat orang sakit hati lah kata-katanya, atau sebuah informasinya dia tersinggung nih, kayak tadi si ini ngomong, yang tadi ngomong dia bicara kayak misalkan dia itu kayak gini, aku tersinggung loh. Nah itu kita kan nggak tahu orang itu tersinggung apa enggak. Harga diri merupakan salah satu hal penting bagi semua orang. Orang akan bersikap tegas dan keras bila harga dirinya diinjak-injak. Mereka tidak segan melakukan hal-hal yang mungkin jarang mereka lakukan, seperti memukul, membunuh, dan sebagainya. Hal ini karena mereka benar-benar sakit hati bagaimanapun dihina oleh orang lain dan membuat orang lain merasa harkat dan martabatnya telah jatuh. Nah ini termasuk dalam ini, tidak menyinggung perasaan orang lain. Jika kita menyinggung perasaan orang lain itu akan merasa harga dirinya itu diinjak-injak, dijatuhkan, dan pasti dia akan kayak merasa kita itu tidak menghormati dia sebagai manusia. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata atau pengucapan kalimat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.